Kalau sebagai kita nih sebagai wanita khususnya sebagai ibu rumah tangga, yang pertama apabila kita bersedekah, kita kan mengandalkan penghasilan dari suami, nafkah dari suami. Apakah kita perlu izin dari suami apabila kita ingin bersedekah? Itu yang pertama. Yang kedua, dalam kita bersedekah, manakah yang harus kita lebih prioritaskan? Apakah yang pertama itu orang tua kondisinya mampu, apakah kita tetap harus bersedekah dengan orang tua, saudara yang kurang mampu, kepada yayasan anak yatim, atau tetangga yang terdekat, Ustaz. Ya. Seperti itu aja, Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Barakallah, Ustaz ya. Wafiq wa barak. Nah, iya jemaah. Ini perempuan ada yang punya harta, ada yang nggak punya harta. Ada perempuan yang memiliki harta, bisa jadi hartanya dari pemberian suami, hartanya dari warisan orang tuanya, hartanya dari jerih payah dia, atau hartanya dari mahar yang diberikan suami kepada dia. Ketika harta yang hendak disedekahkan itu milik wanita, maka tidak perlu izin sama suami, karena sudah jadi milik dia. Tapi kalau hartanya suami, maka dia perlu izin. Bagaimana dengan nafkah? Tadi nafkah yang diberikan, kalau untuk makan, minum udah dikasih sama suami, kemudian kadang-kali kasih uang belanja untuk keperluan perempuan itu sendiri. Mungkin untuk beli bedaknya, make upnya atau apa-apa, perempuan ini tahu dikasih itu duit sama suami untuk beli make up. Duitnya dia sedekahkan. Udah jadi milik dia, make upnya masih ada lah, yang lainnya masih ada. Ini duit aku sedekahkan. Maka apa yang sudah diberikan kepada istri jadi milik istri. Kemudian ada izin dari suami secara umum. Kalau ada sisa uangnya, tafadhal, sudah engkau pakai. Ya udah, berarti ketika ada sisa dia kelola keuangan di rumah tangga, ada sisanya dia sedekahkan. Bisa jadi sedekahnya itu nggak harus uang, makanan yang memang dia masak banyak dan cukup, tidak mengurangi jatah makannya suami, dia berikan kepada tetangga, masya Allah. Itu jadi sedekah buat perempuan tersebut. Kalau bicara kepada siapa yang paling berhak mendapatkan sedekah kita, kebaikan kita, orang-orang pernah bertanya kepada Nabi SAW, yas'alunaka madza yunfiqun, qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wabnis sabil. Katakan yang paling pantas untuk mendapatkan infakmu itu orang tua. Kalau orang tua mampu, bisa jadi kita kasih hadiah buat orang tua yang membuat orang tua bahagia, diperhatikan sama anaknya. Wal aqrabin, kerabat-kerabat kita. Sebelum kita berbicara anak yatim, fakir miskin, Allah mengatakan kerabat kita. Wal aqrabin, cari kerabatmu, kakak, adik, keponakan, paman, yang mungkin mereka susah hidupnya, di sini kau peduli sama mereka, berikan kepada mereka. Setelah itu nanti bisa ke yang lainnya, orang-orang miskin, tetangga sekitar kita, anak-anak yatim. Maka yang utama adalah orang tua, kerabat, kemudian setelah itu orang-orang miskin, terus anak-anak yatim, orang-orang yang terputus nggak bisa pulang ya. Kayak sekarang nih kondisinya banyak orang yang nggak bisa mudik atau nggak boleh mudik. Dalam kondisi mereka nggak punya pekerjaan, mereka mau melanjutkan perjalanan juga nggak bisa, hidup di sana susah, maka mereka kita bantu. Ini mungkin kesempatan kita untuk membantu mereka. Dan buat wanita, jangan bersedih hati ketika engkau, anak nggak punya harta, Ustaz, untuk bersedekah. Niatkan. Engkau punya niat baik bersedekah. Bisa jadi pakaianmu, bisa jadi tas, bisa jadi cincin. Kalau nggak punya, insya Allah nanti kalau aku punya, aku akan bersedekah. Insya Allah engkau akan mendapatkan pahalanya. Hada wallahu a'lam bissawab.